Shalom. Sekali lagi shalom. Pikirkanlah satu hari, satu minggu, atau satu bulan, atau satu tahun terakhir. Apa yang kita lakukan? Apa yang paling banyak kita lakukan? Pikirkan. Setelah pikirkan, dari waktu-waktu yang paling banyak kita lakukan itu, punya nilai atau tidak? Seberapa besar pengaruhnya dalam hidup ini? Kalau ternyata kita renungkan dan bahwa kita temukan ada banyak waktu yang kita pakai dan tanpa nilai dalam hidup ini, sebaiknya berhenti sekarang. Kenapa? Makin banyak waktu yang kita pakai dan melakukannya tanpa nilai, maka kita akan cenderung rusak dan tidak berarti, dihancurkan malah oleh kebiasaan yang tanpa nilai. Seorang sahabat menulis kepada saya cerita, ada yang datang kepadanya, lu sudah dengar kosonde? Lantas dia bilang begini, tunggu, mau cerita apa ya? Apakah cerita itu menyangkut saya? Tidak. Oke. Apakah cerita itu baik atau buruk? Dia bilang buruk, tapi tidak menyangkut Anda. Ya. Lu yakin? Saya sendiri juga tidak yakin, tapi karena itu saya mau cerita. Baik. Sebentar pengaruhnya ke saya ada? Tidak. Tapi sebagai teman kita harus cerita. Lantas dia ambil kesimpulan, kalau begitu lebih baik tidak usah cerita. Kenapa? Satu, cerita itu tidak menyangkut saya. Kedua, Anda sendiri tidak yakin. Ketiga, tidak ada efek ke saya. Lalu kenapa cerita ke saya? Buang-buang waktu. Kalau begitu, tidak pas bagi orang-orang yang duduk omong-omong orang. Karena tidak menyangkut dia, tidak ada efek ke dia, dan juga tidak ada sesuatu yang, apalagi dia tidak pasti. Untuk apa diceritakan? Kenapa kemudian ini saya mulai sebagai pengantar dari khotbah ini? Karena itulah yang terjadi dengan bangsa Israel waktu itu. Israel sementara berada dalam kemapanan, betul. Supaya sebentar kita renungkan bahwa kalau saudara sementara ada dalam rasa yang enak sekali sekarang, saudara merasa nyaman sekarang, atau kalau saudara merasa tidak nyaman sekarang, saudara susah sekarang, pastikan bahwa semua yang dilakukan karena senang atau karena susah itu punya nilai dalam hidup ini. Kalau tanpa nilai, sekali lagi saya ingin katakan, berhenti buang-buang waktu. Bangsa Israel ketika Amos bernubuat itu kurang lebih pertengahan abad ke-8 sebelum Yesus. Israel sementara pada puncak-puncak keberhasilannya. Dia sementara ada pada puncak perluasan wilayah kekuasaannya. Luar biasa. Banyak orang ketakutan melihat kebesaran Israel. Israel sementara berada dalam sebuah stabilitas politik yang sangat baik. Sangat baik dibanding dengan daerah-daerah di sekitarnya. Dia punya sebuah kemakmuran nasional yang luar biasa. Makmur. Keadaan yang baik inilah yang justru kemudian membuat dia melupakan Tuhan. Dan Amos muncul pada saat itu untuk menyatakan beberapa hal. Paling tidak ada dua hal. Amos ingin menyatakan kepadanya bahwa Israel, kalau engkau terus ada dalam kenyamananmu dan engkau sudah tidak lagi mengingat akan Tuhan, memakai waktu-waktumu untuk hal yang tidak punya nilai sekali dalam perjalananmu dengan Tuhan, maka sedikit lagi kekuatanmu hilang, sedikit lagi lenyap segala keangkuhanmu. Pasukanmu yang pergi berperang 1000 orang nanti tinggal 100, hanya 1/10.
Yang pergi dengan 100 akan hanya tinggal 10. Tidak banyak. Dan engkau akan rusak. Rusak total. Ini yang dia mau katakan. Yang berikut. Amos ingin mengatakan kepada mereka, berhentilah pergi ke Betel, ke Gilgal, ke Berseba di sana. Apa hubungannya dengan cerita Israel? Betel, Gilgal, dan Berseba. Sesungguhnya cerita awal mengatakan bahwa ini sebuah tempat penyembahan bagi bangsa Israel. Cerita awalnya begitu kuat, sejarahnya begitu kuat, ada. Yaitu Betel itu tidak pernah hilang dari ingatan Israel, bahwa di tempat itulah Yakub dalam pelariannya karena Esau, dia tidur di situ. Ada tangga yang menghubungkan dirinya dengan surga, dan malaikat naik turun di situ. Tempat itu dijadikan Betel. Gilgal. Gilgal itu bekasnya begitu kuat bagi bangsa Israel karena sangat berkaitan dengan Yosua yang menerima pimpinan selanjutnya untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan Berseba yang sangat kuat melekat dalam pikiran Israel bahwa sumur itu digali langsung oleh Abraham dan Ishak. Tapi apa yang terjadi bagi tiga bangsa ini, tiga tempat ini? Yang terjadi adalah tiga tempat yang sangat bersejarah dan melekat kuat pada bangsa Israel ini telah menjadi tempat penyembahan berhala oleh bangsa Israel waktu itu. Penyembahan berhala. Ini mulai rusak sekarang. Ceritanya yang begitu kuat menjadi hancur sekarang. Kenapa? Tempat yang sangat kuat dengan penyembahan itu sekarang berubah fungsi. Sudah bukan lagi tempat mengingat sejarah bagaimana penyertaan Tuhan dalam perjalanan bangsa Israel, tapi justru menjadi tempat penyembahan lembu emas buatan tangan sendiri. Dan ini menjadi masalah baru bagi mereka. Kita renungkan sekarang beberapa hal berkaitan dengan cerita dalam kitab Amos ini. Saudara-saudara, yang pengantar tadi mengatakan, kalau dilihat dari luar, Israel sangat bagus, sangat hebat, sangat baik. Perluasan wilayah kekuasaan itu hanya karena bisa terjadi karena kekuatan militer yang luar biasa. Dan bangsa-bangsa tunduk kepada mereka. Bahwa kalau ada stabilitas politik yang baik, itu berarti bahwa kepemimpinan raja-raja waktu itu Usia dan Yerobeam II tidak diragukan. Tidak diragukan, sangat kuat. Dan kalau kemakmuran nasional terjadi waktu itu berarti bahwa semua orang diberi kesempatan yang baik untuk mengembangkan dirinya. Itu dilihat dari luar. Tapi mari masuk sedikit ke dalam. Setelah mereka bergeser dari pikiran hanya khusus menyembah Allah kepada waktu-waktu yang diisi hanya dengan kenyamanan-kenyamanan mereka tanpa nilai, maka beberapa hal ini terjadi. Satu, di kalangan bangsa Israel mulai ada kemunafikan mereka. Mereka pergi menyembah tapi munafik. Orang lain tahu bahwa ini adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan Allah, yang menjanjikan akan bawa mereka pada jalan damai sejahtera. Tapi orang-orangnya munafik. Kenapa? Banyak waktu diisi dengan kekosongan tanpa nilai. Tadi dari awal saya bilang, kalau dia tanpa nilai, berhenti sekarang. Tanpa nilai, berhenti. Kalau tidak kita munafik. Munafik itu apa? Dari mimbar ini pernah saya katakan, munafik itu omong lain, bikin lain. Harus berani. Omong A, bilang A.
Omong A bilang A sama omong A buat A. Munafik itu di muka manis sekali, tapi di belakang pahit sekali. Munafik itu kita bisa berkata-kata tentang Tuhan dan orang terkagum-kagum dengan kita, tapi ternyata kita bermasalah. Saya bilang waktu itu, kalau mau tahu kami hamba-hamba Tuhan baik, pendeta baik, penatua diaken baik, mereka yang melayani itu baik, jangan tunggu waktu mereka berkhotbah, nanti semua baik habis. Coba tinggal dengan dia di dia rumah, baru kita bisa pastikan dia baik atau tidak. Saya berkhotbah di mana-mana dan orang bilang itu pendeta kalau khotbah. Tapi saya jawab mereka, lu belum tinggal dengan saya 1 minggu. Jangan sampai ketika saudara tinggal dengan saya 1 minggu, sama dengan orang alor biasa bilang, bah pendeta juga begitu. Itu dia masalah di situ. Kenapa? Karena kemunafikan membuat kita makin hari menjauh dari Tuhan Allah. Kemunafikan hanya membuat kita puas dengan kata-kata. Kemunafikan hanya membawa kita pada banyak yang diinterpretasikan saja, yang dihayalkan saja, dan tidak menjadi realitas. Hari ini saya ingin katakan kepada kita, bertobatlah dari kemunafikan, berhenti. Jangan puas dengan kata-kata. Sebab apa? Daftar makanan tidak mampu mengenyangkan laparmu. Tidak mampu. Tidak ada orang yang lapar sekali, dia pergi masuk di satu rumah makan, dia baca bilang nasi ayam, langsung dia bilang, aduh saya suka kenyang. Itu orang otak miring sedikit. Daftar minuman tidak mampu menghilangkan dahagamu. Yang harus dilakukan kalau lapar adalah makan. Yang harus dilakukan kalau haus adalah minum. Kalau tidak kita hanya puas dengan kata-kata, dan itu sebuah kemunafikan. Kita belajar sekarang. Ada banyak kemiskinan di kota Kupang. Kami berdoa bersama-sama, kami berdoa, kami bergumul. Bahkan di menara doa itu 24 jam berdoa, tidak berhenti. Tapi kemudian itu menjadi bagian siapa? Itu menjadi tenaga siapa, waktu siapa, uang siapa? Tidak cukup beribadah, tidak cukup. Harus ada sesuatu yang jauh lebih dari sekedar kata-kata. Sebab apa? Kalau hanya omong, burung beo juga bisa. Dan kita harus lebih dari itu. Kedua, makin masuk ke dalam keadaan Israel waktu itu, ternyata mereka bukan saja munafik. Mereka ada pada sebuah penyembahan berhala yang luar biasa. Penyembahan berhala. Saya ingin mengantar kita untuk merenungkan, kenapa orang mau sembah berhala? Kenapa orang mau sembah berhala? Ini barang dia cipta sendiri, terus dia sembah barang yang dia cipta. Kenapa? Jawabannya sederhana. 1, kemungkinan besar bodoh. Kemungkinan besar bodoh. Masa cipta sendiri dia sembah sendiri? Bodoh. Harusnya tidak begitu. Harusnya tidak begitu. Tapi kenapa? Karena bodoh. Alkitab menyatakan 2 hal yang berbeda. Tidak tahu, bodoh. Tidak tahu dan bodoh itu bedanya jauh. Beda jauh sekali. Tidak tahu ialah tidak pernah dikasih tahu. Jadi jangan marah karena tidak pernah dikasih tahu kalau salah. Tapi bodoh ialah kasih tahu dia pun model begitu terus. Dan itu yang dia pun nama bodoh. Bangsa Israel, apa yang tidak disampaikan? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Itu diucapkan terus menerus dari waktu ke waktu, dari keturunan ke keturunan, dari zaman ke zaman, ditulis pada pintu-pintu rumah mereka, tapi masih sembah berhala juga. Otak taruh di mana? Bodoh, bukan tidak tahu. Inilah yang membuat mereka kemudian mengalami kehancuran. Saya ingin katakan bagi kita hari ini, bahwa bangsa Israel dibuang ke Babel bukan karena Tuhan mau sesungguhnya. Mereka yang mau sendiri. Kenapa mereka menjauh dari Tuhan? Resikonya adalah mereka mengalami sesuatu di Babel. Ini yang masalah. Pak Pendeta, saya tidak begitu. Yang betul. Kenapa? Sekarang saya tanya. Kalau tangan kiri gatal artinya? Kalau tangan kiri gatal, artinya tidak susah jawabnya. Kalau tangan kiri gatal artinya mau bikin capek tangan kanan, mau karu. Masa kalau tangan kiri gatal artinya mau dapat uang atau kas keluar uang? Hubungannya di mana? Berarti orang yang kudis itu dia akan lebih banyak dapat uang tiap hari. Tidak bisa. Dalam satu bulan Desember, masuk minggu-minggu awal, mau masuk minggu kedua, hujan belum turun. Saya bilang kepada beberapa jemaat ketika saya masih melayani di pedalaman timur. Saya bilang begini, hujan belum turun Mereka dengan pasti sekali bilang begini, banyak proyek Pak. Saya agak heran, saya bilang begini, apa hubungannya hujan dan proyek? Terus mereka dengan yakin sekali mengatakan, dorang tutup hujan Pak. Luar biasa, dorang tutup hujan. Saya terpancing untuk cari tahu, dorang tutup hujan dan cara bagaimana? Mungkin di tiap tempat beda-beda. Tapi di tempat itu katanya supaya hujan tidak turun kalau orang lagi kerja, permisi, ambil pakaian dalam, terus buang di atas rumah. Saya bilang luar biasa. Satu saat pas acara nikah, acara ini tiba-tiba hujan turun, lebat sekali. Semua orang pusing, mau duduk di mana, buat bagaimana. Semua orang pusing. Dalam pusing itu saya panggil koster, saya bilang koster, tolong panggil yang nama ini, suruh datang. Mereka datang, saya bilang begini, buka kamu pun pakaian sudah, lain pi ambil di rumah itu tidak apa-apa. Coba buang, kok saya lihat ini hujan berhenti. Coba buang. Ternyata tidak berhenti juga. Soalnya di mana? Di sini. Di sini dia pun soal. Masa celana dalam kas berhenti hujan? Sama dengan kita tidak percaya lagi Tuhan menciptakan segala sesuatu. Untung itu tidak ada di agape. Sebab kalau ada itu masalah besar sekali. Kita sementara berjalan keluar dari apa yang Tuhan mau. Kita keluar dari jalan. Kita biasa bicara tiba-tiba cicak bilang begini. Dan kita langsung bilang begini, lihat cicak menyaut. Kita percaya Tuhan atau percaya cicak? Harus dibuktikan, harus diambil keputusan. Kalau tidak kita ada pada sebuah penyembahan berhala baru. Penyembahan berhala dengan cara yang baru. Sudah tidak lagi berdiri di itu patung-patung dan itu lembu emas untuk menyembah. Tapi kita lagi sementara masalah. Di mana? Di sini dia pun soal. Saudara, memang serius. Tapi kita tambah satu, bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, maka orang bahkan membuat berhala baru dalam dia hidup. Saya berkhotbah di mana-mana. Tadi malam kami KKR di Stikes, bahwa ketika tubuh ini jatuh dalam dosa, ternyata kita berhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Kok bisa begitu? Iya, ikuti semua iklan di televisi yang mengenai kecantikan kulit. Produk-produknya hampir-hampir mengarahkan kita untuk paham bahwa ternyata kalau kulit putih
pasti lebih baik dari kulit hitam. Maka yang hitam gelisah dalam banyak hal. Ketika lihat orang kulit putih berdiri di sini, dia hanya, kapan saya pun? Kenapa? Pikiran kita membawa kita untuk menangkap sesuatu yang kemudian kita berhalakan, seolah-olah kalau kulit putih lebih baik dari kulit hitam. Seolah-olah rambut lurus akan lebih baik dari rambut keriting. Saya melayani di satu tempat. Kami mau ikut Pesparawi. Saya latih mereka paduan suara. Tidak tahu jelas, tidak. Tapi saya latih. Supaya memperbaiki kemampuan olah vokal dan mereka punya ekspresi. Saya syuting satu-satu. Terus duduk semua, kita putar di televisi. Saudara tahu apa reaksi mereka? Pas dia pun muka keluar di TV, dia bilang begini. Rasa tidak. Lihat teman sebelahnya, dia bilang, itu. Kenapa? Jawabannya sederhana. Dia punya pikiran telah diberhalakan. Seolah-olah yang boleh muncul di televisi hanya orang lain dan bukan dia. Hanya orang lain dan bukan dia. Masalah. Saya melayani di beberapa tempat. Saya bilang kepada jemaat, jangan kasih saya biskuit. Bapak mau apa? Kasih pisang, kasih ubi, kasih jagung, kasih kelapa. Biar saya makan kalau pergi ke rumah. Karena Bapak orang timur kok? Bukan. Tapi jangan kasih saya biskuit. Kenapa? Saya tidak enak. Tidak enak apa? Masalahnya ketika biskuit itu ditaruh di belakang kayak pintu tuh anak-anak semua berdiri. Saya pikiran mereka hitung saya makan berapa yang dikasih tinggal. Lama-lama mereka baku bunuh gara-gara biskuit. Maka biarkan ubi. Kalau tidak biskuit jadi berhala baru dalam rumah nanti. Biar ubi supaya di belakang dia dapat satu pokor, di muka saya dapat satu piring. Tidak ada masalah. Yang penting gitu. Saudara tahu, kemudian ketika orang berpikir berhala-berhala inilah, maka orang kemudian sulit sekali mengelola pujian, apalagi hinaan. Mengelola pujian. Kok bisa begitu? Bisa. Misalnya, kalau satu saat saya berhadapan muka dengan Kak Milky. Terus saya bilang begini, karena Kak Milky hidung mancung, jadi saya bilang begini, Kak Milky hidung mancung, oh. Lihat reaksi Kak Milky. Ada kemungkinan dia akan telinga merah, muka merah dan malu. Kenapa? Kalau dipuji saja kita tidak mampu mengelola pujian itu dengan baik. Apalagi kalau saya bilang, Kak Milky, karena mana sampai lupa muka hidung semua tuh. Itu lebih parah. Karena dianggap hinaan. Dianggap. Saya dihina pun saya biasa. Pak, papu hidung itu. Ya biar. Saya begini-begini anak dua. Lu? Kenapa? Kalau tidak kita makin hari makin terjerumus ke dalam berhala berat. Sembah mungkin tidak. Perilaku kita memberhalakan sesuatu. Kenapa sekarang? Kenapa orang sembah berhala? Kenapa? Selera. Dia sembah berhala karena selera. Selera. Selera itu begitu serius dalam perjalanan bergereja. Sebab kita datang dengan selera masing-masing. Maka yang dianggap benar kalau pas dengan seleranya. Tapi bergereja bukan soal selera. Gereja soal tanggung jawab. Gereja soal bagaimana nama Tuhan dipermuliakan, bukan persoalan selera. Sebab kalau persoalan selera yang kita kedepankan di situ, yang suka makan daging ayam akan bilang daging anjing tidak enak.
Dan yang makan daging anjing dia bilang daging ayam tuh tidak enak. Kenapa? Soal selera. Kadang-kadang selera membuat kita menaruh Tuhan di belakang dari kebutuhan kita. Menaruh. Kenapa? Banyak orang lebih suka orangnya daripada Tuhannya. Beda dengan kalimat Mahatma Gandhi. Aku suka Tuhanmu, tapi tidak suka kamu pun orang. Kita pun beda. Kalau kita suka satu orang, itu orang. Dia pergi mana, kita ikut dia. Dia pergi mana, kita ikut dia. Dia mati, kita tidak tahu pergi mana. Ya, saya bilang dalam satu khotbah kematian, saya bilang begini, kalau semua mati kita hanya bisa berharap pada Tuhan. Kok begitu? Iya. Kalau ada istri mati, kita cuma nangis. Dia mandi, kita juga mandi. Dia pakai pakaian, kita juga pakai pakaian. Dia antar menuju ke kuburan, kita ikut. Kasih masuk di dalam lubang, kita mau masuk. Tapi pas mau tutup, kita bilang, lu sendiri, saya tidak bisa pergi. Kita tidak berani ditutup. Saya sedih apapun kita, tidak berani. Dan itu yang ingin saya katakan. Kita kadang-kadang memberhalakan. Kami di kampung itu, orang lebih takut pendeta daripada takut Tuhan Allah. Doa syafaat, pendeta pun sambil, bapak-bapak. Hei, lu takut Tuhan. Yang takut saya ini untung pendeta saja. Kalau tidak mungkin saya di Soe sana hancur. Lebih takut Tuhan. Jangan takut kepada saya. Berikut, ketiga, masalah serius yang dialami oleh bangsa Israel adalah kebejatan moral. Mereka mengalami sebuah kebejatan moral. Kenapa? Tadi bukan saja karena bodoh, tapi sementara mereka ingin ada pada sebuah kenikmatan. Kenikmatan itu membuat mereka menjadi bejat. Karena melangkahi sejumlah hal yang Tuhan tentukan bagi mereka. Ya, kenikmatan. Kenikmatan itu enak. Kenyamanan itu enak. Dan kita tidak mau diganggu karena semua itu. Kita tidak mau. Dan itu yang terjadi pada bangsa Israel. Kesewenang-wenangan terjadi di situ. Saudara, moral dalam ilmu etika dibagi dua, immoral dan amoral. Tidak sama. Amoral artinya jangan diberi penilaian moral. Misalnya, kalau ketemu orang ada celana compang-camping, gondrong, pakai itu barang di sini, laki-laki sambil berdiri begini, jangan langsung bilang dia orang tidak baik, karena dia tidak boleh diberi penilaian moral. Belum tentu dia tidak baik. Sebab ada juga yang bisa lebih bagus, tapi dengan moral yang buruk. Immoral barulah diberi muatan penilaian moral. Barulah diberi. Supaya kita proporsional. Baik itu baik, dan tidak baik itu tidak baik. Kalau tidak, kita juga bermasalah secara moral. Saya bilang di mana-mana bahwa bangsa Israel ketika mengalami pembuangan, mereka mengalami 3 persoalan serius. 1, secara nasional mereka tidak punya pemimpin, tidak punya. Semua orang tidak suka dijajah, tapi siapa mau pimpin siapa? Yang kedua, secara ekonomi, mereka tidak punya ekonomi yang baik. Bekerja dari pagi sampai malam hanya sebagai budak, tidak ada simpanan. Yang ketiga, setelah Bait Allah di Yerusalem dihancurkan, sudah tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk belajar etika dan moral. Tapi kalau kita baca seruan para nabi, mereka mengatakan begini, pulanglah ke Yerusalem. Pulanglah ke Yerusalem. Tapi sampai di Yerusalem, jangan dulu pilih siapa pemimpinmu. Jangan dulu urus ekonomimu. Tapi bangun dahulu Bait Allah. Bangun dahulu Bait Allah. Tempat di mana engkau belajar etika dan moral. Bangun dahulu itu. Sebab kaya tanpa etika dan moral menghancurkan dirimu karena kekayaan.
Dan pemimpin tanpa etika dan moral menghancurkan bangsamu. Amsal pasal 29 ayat 2 menyatakan itu. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tapi kalau orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Hanya itu. Ternyata bangsa Israel dalam semua pimpinan penyertaan Tuhan tergoda karena kenikmatan, sehingga moralitas dirusakkan. Berikut, sistem peradilan mereka rusak. Mereka kelihatan dari luar begitu baik, tapi sistem peradilan mereka rusak. Kenapa? Karena persoalan kuasa dan sekali lagi kenyamanan di situ. Mereka akan menjadi baik kalau ada keadilan di situ. Kalau tidak, keadilan milik para orang kaya. Keadilan hanya milik para penguasa. Dan yang miskin akan jadi susah karena dia punya sistem keadilan yang rusak. Saya ingat betul ketika kami baru datang sekolah pertama di Kupang ini, sore dingin, jadi kami datang. Yang tidak keringat itu waktu mandi saja. Selain itu keringat semua. Saya juga jadi tidak enak, tapi mau bilang bagaimana. Kami singgah di simpang 3 di Wesapa, rumah makan ada rasa. Masuk di dalam dengan teman satu. Lihat di situ, teh panas 500, es teh 750. Uang kami hanya 1.000. Mau bikin bagaimana? Oh, sudahlah, kasih teh panas 2. Ini masalah keringat lagi. Amin. Yang satu minum biasa-biasa. Yang satu cepat-cepat. Lu sendiri pelan-pelan kok. Lu tunggu kau dingin kau 750. Kita buang hanya 1.000 ini. Bayangkan ketakutan karena tekanan nanti dia jadi dingin, dia kira 750, membuat dia harus telan ini air panas-panas. Ada yang tidak berimbang antara teh panas dan teh dingin. Padahal sama-sama namanya teh. Kalau mau baik supaya yang satu tidak kepanasan dan keringatan, buatlah keadilan. Kalau sama-sama teh harganya cukup 500 atau sama-sama 750. Kalau sistem peradilan kita rusak, rusaklah bangsa ini. Bangsa ini. Kita sementara ada dalam sebuah aktivitas yang nol dan tanpa nilai. Cerita mau sehebat apapun kita nol dan tanpa nilai. Seorang sahabat bercerita kepada saya sementara ada masalah. Masalah apa? Saya duduk diam-diam, dia datang langsung pukul saya. Di sini, saya marah. Saya langsung pukul begini, salah. Kedua saya pukul, dia silih, salah juga. Saya marah baik-baik langsung taruh, bang, kena, salah juga. Kalau salah juga guna apa lu cerita? Yang benar saja yang diceritakan. Yang salah tidak usah. Masalah apa? Kalau tidak, kita ada dalam masalah. Terakhir, bangsa Israel ada dalam sebuah penindasan terhadap kaum miskin yang luar biasa. Penindasan. Dan ini menjadi serius bagi mereka. Serius kenapa? Karena kemudian timbul kesenjangan sosial yang luar biasa di antara struktur masyarakat Israel waktu itu. Yang kaya, dia menjadi sangat kaya. Yang miskin, dia makin menjadi miskin. Dan para tuan berkuasa mutlak atas budak-budaknya. Budak-budaknya. Lalu bagaimana nilai-nilai yang Tuhan pakai itu harus mereka aplikasikan? Agak rumit. Sebab apa? Kalau yang kelihatan saja kita tidak mampu untuk memberi rasa hormat, apalagi yang tidak kelihatan.
Kembali pada pertanyaan pertama. Apa yang kita lakukan 1 minggu, 1 hari, 1 bulan, atau 1 tahun terakhir? Masa-masa sekarang ini kalau orang tanya, Pak Pendeta ada buat apa? Saya ini paling senang kalau orang tanya, Pak Pendeta ada waktu kok? Saya biasa jawab bilang, saya sibuk Pak. Kalau pertanyaan dan jawab bilang sibuk itu kayak rasa kayak lebih manusiawi lah. Ada waktu kok Pak Pendeta? Oh saya sibuk. Coba bayangkan kalau orang tanya, Pak Pendeta ada waktu kok? Iya ada kok, besok bikin apa-apa. Pendeta sudah bikin apa-apa. Jadi kayak lebih berharga kalau kita sebut diri sibuk. Ya tidak apa-apa juga. Persoalannya kita sekarang adalah, saya ingin kita renungkan di bagian terakhir. Hati-hati dengan kesibukan. Hati-hati. Apa yang perlu diperhatikan di situ? 1. Apakah kesibukanmu punya alasan dan motivasi yang kuat dan pasti atau tidak? Banyak kali kita sibuk, memang benar. Tapi tidak dengan motivasi yang benar. Karena motivasi yang tidak benar itu orang bisa jadi masalah. Padahal kita lagi sibuk, bahkan dalam rumah Tuhan. Mau tampil menyanyi di sini yang hanya 5 menit. Orang bisa berkelahi setengah mati soal baju pules harus pakai apa. Dia harus pi Ramayana berapa kali. Harus jahit yang model Karmana, ikut yang tahun 1 atau ikut yang tahun sekarang. Kenapa? Kesibukan kita tidak dengan landasan dan motivasi yang kuat. Hanya modal penampilan. Di Kemit ini saya mendampingi lebih dari 5.000 persekutuan doa. Dan ketika mereka berdoa masing-masing persekutuan doa, orang banyak, orang tidak banyak. Tapi kalau bilang tur keluar karena mau pelayanan di Singaraja, Dobon Solo juga kurang. Semua orang harus pergi. Mau bikin takut siapa di sana? Kenapa? Masalah ada pada motivasi kita. Sibuk silakan, pastikan motivasi kita. Kedua, dalam kesibukanmu hati-hati dengan hambur-hambur. Hambur apa Pak Pendeta? Ya hambur-hambur. Hambur apa sah? Hati-hati. Sebab apalagi kalau baru-baru langsung hambur-hambur, oh itu masalah nanti. Maka tolong tidak boleh hambur-hambur. Hambur apa saja. Tidak boleh. Dalam sibuk apapun, semua proporsional. Tidak bisa hambur-hambur. Perhatian, proporsional. Jangan dihambur-hambur. Jagung tidak boleh jatuh sembarang. Itu masalah nanti. Tidak boleh. Sama dengan hambur. Berikut. Dalam kesibukanmu, pastikan bahwa kita punya keterampilan untuk mengelola. Sebab kalau tidak ada keterampilan untuk mengelola, tidak mungkin jadi berkat. Ada kemungkinan menjadi malapetaka bagi kita. Bisa menjadi malapetaka. Kaya sekalipun tanpa kemampuan mengelola, malapetaka. Maka pastikan bahwa kita harus punya kemampuan itu. Tanpa itu tidak bisa. Tidak bisa. Berikut. Dalam kesibukanmu, pastikan bahwa engkau tidak sementara merasa paling hebat. Sebab apa? Kita masih butuh orang lain. Kita masih butuh orang lain. Di balik kesuksesan seorang suami, seorang laki-laki yang luar biasa, ada seorang istri, ada seorang perempuan yang mungkin dia biasa-biasa saja di belakang. Itu kalau laki-laki sukses. Tapi kalau di balik kesuksesan seorang perempuan, hati-hati dan tipu suami. Bisa ada kemungkinan ada 2 orang, 3 orang perempuan di belakang suaminya. Hati-hati. Terus,
yang paling terakhir dalam kaitan itu semua, dalam seluruh kesibukanmu dengan Tuhan, dengan seluruh kesibukanmu, hati-hati. Hati-hati tentang hubunganmu. Jangan sampai hubunganmu dengan Tuhan bermasalah. Jangan sampai hubunganmu dengan keluarga bermasalah. Jangan sampai hubunganmu dengan mitra-mitramu bermasalah. Hanya karena kesibukan. Maka harus dijaga. Yang nilai mana, yang tanpa nilai mana, supaya semua dikelola dengan baik dan tidak ada pemutusan hubungan dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan mitra-mitramu, dan dengan orang-orang yang membutuhkanmu. Sebab apa? Mau sampai kepada kemapanan, orang butuh sibuk. Tapi tidak semua sibuk membawa orang kepada kemapanan. Amin. Amin. Sudah cukup. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.